Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Cinta abang Gedinda ibarat deposito, aman tersimpan sampai kita ke pelaminan. Halo semua, saya Wisnu Nugroho dan selamat datang di webinar bertema perbankan masa depan. Halo Bapak Ibu semua, selamat pagi. Perkenalkan sekali lagi, saya Wisnu Nugroho, Managing Editor Info Komputer, media di bawah Grid Network Kompas Gramedia Group. Selamat datang di Info Komputer Tech Gathering, sebuah webinar yang menjadi tempat diskusi dan berbagi seputar pemanfaatan teknologi digital di lingkungan perusahaan. Info Komputer Tech Gathering ini sendiri rutin kami selenggarakan sebulan sekali atau 2 kali sebulan, dan itu tadi menjadi tempat berbagi para IT profesional terkait implementasi teknologi di perusahaan. Nah, di webinar kali ini kita akan berbicara seputar BI Fast dan juga Open API gitu ya, dan utamanya dalam konteks bagaimana menyambut era open banking ke depan. Mungkin seperti kita ketahui bersama, bulan Desember kemarin Bank Indonesia telah meluncurkan BI Fast, infrastruktur transaksi antar bank gitu ya. Jadi BI Fast ini diharapkan dapat mewujudkan sistem pembayaran yang real time, aman, dan juga dengan biaya transaksi yang lebih terjangkau dibanding generasi sebelumnya. Jadi kalau melihat dari blueprint-nya Bank Indonesia, BI Fast ini menjadi bagian dari sistem pembayaran retail, jadi satu keluarga dengan GPN dan juga KRIS. Nah, di gelombang pertama kemarin sudah ada 22 bank yang telah mengadopsi BI Fast, lalu di gelombang kedua kalau nggak salah 21 bank dan juga satu institusi non-bank yang sudah mengadopsi. Jadi sekarang udah kira-kira 42 institusi perbankan yang telah mengadopsi BI Fast, dan harapannya di akhir tahun nanti seluruh bank di Indonesia akan mengadopsi BI Fast. Nah, jadi di webinar kali ini kita kira-kira akan membahas bagaimana sebenarnya implementasi BI Fast gitu ya. Bagaimana nanti perusahaan yang telah mengadopsi yang juga sudah yang belum mengadopsi, bagaimana sebenarnya perjalanan menuju adopsi BI Fast tersebut. Kita akan belajar dari Bank BRI yang merupakan bank peluang pertama gitu ya, yang mengimplementasikan BI Fast. Kita akan belajar bagaimana mereka saat implementasi dan juga tantangan yang mereka hadapi maupun juga nanti solusinya. Lalu nanti kita akan coba kaitkan dengan teknologi API yang kabarnya dapat mempermudah implementasi BI Fast maupun open banking di masa depan. Jadi kira-kira ada 3 poin utama yang coba dijawab melalui webinar ini. Yang pertama, apa yang harus diantisipasi dalam proses implementasi BI Fast. Kemudian kedua, bagaimana teknologi Open API dapat mempermudah implementasi BI Fast tersebut, dan bagaimana sebenarnya Open API dalam konteks yang lebih luas menyiapkan institusi perbankan dalam menyambut era open banking. Saya harap topik webinar ini kali ini bermanfaat bagi Anda, pelaku industri perbankan yang sudah maupun belum mengimplementasikan BI Fast. Nah, sebelum kita masuk membahas lebih jauh terkait topik ini, saya ingin mempersilahkan Ibu Chandra Maritasari, Presiden Direktur dari Sinergi Wana Gemilang, untuk menyampaikan kata sambutan sekaligus menyapa audiens semua. Halo Bu Andra, bisa mendengar suara saya? Bisa, selamat pagi. Semoga suara saya juga terdengar ya. Terdengar dengan jelas, Bu. Silakan Bu Andra untuk memberikan sambutannya dan menyapa audiens di sini. Silakan, Bu. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dalam acara webinar ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Wisnu dan Info Komputer yang telah menyediakan ruang dan waktu untuk acara ini. Juga kepada para panelis yang telah berkenan untuk sharing mengenai API dan App Connect dari IBM, serta sharing pengalaman di BRI terutama ya Pak Randy Desmond, Pak Winton, dan Pak Andrew. Perkenalkan, saya Chandra Maritasari, saya mewakili PT Sinergi Wana Gemilang. Kami adalah distributor IBM hardware dan software serta beberapa produk lainnya, termasuk Samsung Mobile dan beberapa lainnya. Dalam 11 tahun kami berdiri, kami telah banyak melakukan beberapa solusi, terutama di perbankan, utamanya mendukung IBM software dan hardware untuk memberikan solusi di area perbankan, baik dari security, artificial intelligence, data, dan lain-lain. Nah, pada kali ini kami berkesempatan untuk mendatangkan beberapa panelis
yang akan sharing mengenai API Connect dan App Connect dari IBM yang kami harapkan dapat membantu mendukung BI Fast dan juga digital payment process di perbankan yang nantinya tentunya juga bisa mendukung open banking yang dicanangkan oleh Bank Indonesia. Saya kira dari saya itu saja, Pak Wisnu. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Pak Wisnu. Semoga partisipan dapat menikmati dan dapat mengambil manfaat dari sesi ini. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Terima kasih Bu Andra atas sambutannya. Oke, harapan kami juga begitu Bu. Semua yang ada di sini dapat mendapatkan manfaatnya, dapat ilmu yang bermanfaat dalam implementasi BI Fast maupun open banking. Oke, selanjutnya saya ingin menginformasikan beberapa aturan dari webinar ini. Yang pertama, kami ingin menginformasikan kalau acara ini direkam untuk keperluan dokumentasi dan juga konten info komputer. Yang kedua, kami akan menonaktifkan fitur kamera dan suara dari audiens semua untuk kelancaran acara ini. Dan yang ketiga, silakan ajukan pertanyaan dengan mengetikkan pertanyaan Anda melalui kolom Q&A yang tersedia di layar Zoom Anda. Nanti pertanyaan terpilih akan dijawab di sesi Q&A dan berkesempatan mendapatkan hadiah menarik dari Info Komputer, IBM, dan juga SWG. Oke, sekarang saya ingin memperkenalkan 3 narasumber yang menjadi pembicara pada webinar kali ini. Yang pertama adalah Mas Muhammad Randy Desmond Ibrahim, atau biasa dipanggil Mas Desmond. Beliau adalah Departemen Head of Omnichannel Application Development dari Bank BRI. Mas Desmond ini adalah sosok yang memimpin pengembangan omnichannel di BRI, aplikasi omnichannel di BRI, termasuk saat implementasi BI Fast. Nanti dari Mas Desmond kita bisa belajar bagaimana implementasi BI Fast di BRI, termasuk bagaimana ngebutnya gitu ya, karena cuma 1 bulan kalau nggak salah waktu implementasinya. Narasumber kami yang kedua adalah Mas Winton. Beliau adalah Automation Technical Sales dari IBM Indonesia. Mas Winton ini adalah banyak terlibat di implementasi BI Fast, jadi tahu banyak juga soal BI Fast, termasuk juga tantangan dan solusi. Nanti Mas Winton akan banyak sharing terkait teknologi API dan dalam membantu pelaku industri perbankan dalam mengembangkan layanannya. Sedangkan narasumber kami yang ketiga adalah Mas Andrew Wijaya, Technical Lead IBM Software dari Sinergi Wahana Gemilang. Nah, kalau Mas Andrew nanti akan lebih banyak bicara soal teknologi API IBM dan bagaimana apa yang harus diperhatikan dalam mengadopsi teknologi API tersebut. Oke, untuk Mas Randy, Mas Winton, dan juga Mas Andrew, selamat pagi. Silakan mengaktifkan kameranya. Halo semuanya, apa kabar semuanya? Selamat pagi, baik, Mas Pak Wisnu. Oke, selamat pagi, Mas Wisnu. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih sudah bergabung, Mas semua di webinar kali ini. Semoga apa yang ingin kita tampilkan di webinar ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, mungkin tanpa berpanjang lebar, kita akan mulai sesi presentasi. Dimulai dari Mas Desmond ya, yang akan berbagi seputar pengalaman implementasi dari BI Fast. Saya antarkan dengan pantun, senyum Dinda semakin menguatkan nyali untuk mengikat janji sehidup semati. Silakan Mas Desmond untuk presentasi dengan durasi yang telah disepakati. Ada 15 menit ya Mas ya? Siap. Thank you Pak Wisnu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi rekan-rekan semua dari Info Komputer dan dari acara Teh Gathering ya, Info Komputer ya. Nah, pagi ini saya mau sharing ya sebagai BRI sebagai bank yang early adopter ya untuk BI Fast payment dari BI gitu ya. Oke, sebentar saya minta waktu untuk share screen. Ya, apa sudah terlihat screen saya? Sudah terlihat, Mas. Silakan. Oke, sudah terlihat ya. Ya, jadi judul presentasi saya pagi ini adalah Strengthening Payment Ecosystem with BI Fast gitu ya. Karena ini adalah salah satu kami menyambut baik banget ya ada inisiatif ini dari BI bahwa ini kita bisa memperkuat payment ecosystem karena selama ini kan kita sudah mempunyai beberapa solusi ya sebagai bank gitu ya untuk payment antar bank gitu ya, payment ke e-commerce, payment ke biller gitu ya, perusahaan biller gitu ya. Nah, BI Fast ini menambah satu portfolio lagi buat kita gitu ya untuk men-strengthening payment ecosystem di Indonesia seperti itu. Oke, lanjut. Jadi mungkin saya akan bicara dulu sedikit tentang blueprint sistem pembayaran Indonesia bahwa BI Fast ini sebenarnya salah satu ya
salah satu dari banyak inisiatif dari BI untuk memperkuat sistem pembayaran Indonesia di 2025 gitu. Jadi terbagi dalam 5 inisiatif. Yang pertama ada inisiatif open banking. Jadi open banking ini kalau kita melihat ke luar gitu ya, bahwa di Euro itu udah ada PSD2 ya. Jadi itu ada standar nasional di Europe ya buat open banking API. Nah, kita juga akan buat Indonesia akan punya juga gitu ya dengan nama Snap BI gitu. Jadi ini ada beberapa inisiatif dari standarisasinya, dari keamanannya, karena ini nggak boleh lupa nih keamanannya ya, karena udah interkoneksi gitu ya, harus secure banget ini. Terus ada juga standarisasi terkait kontraknya ya, kontrak Open API dan datanya juga jangan lupa gitu, bahwa data itu benar-benar kita butuhkan gitu dalam masa big data seperti ini ya, karena itu sangat berharga banget gitu ya. Nah, yang kedua, kita ada inisiatif tentang sistem pembayaran retail gitu. Nah, BI Fast ini salah satunya. Jadi BI Fast ini masuk ke inisiatif sistem pembayaran retail BI. Jadi yang di luar dari yang GPN ya, GPN kan kita sudah launching mungkin 2 tahun lalu ya, Kris juga di tahun lalu gitu. Nah ini tahun ini kita BI Fast kita akan genjot gitu untuk memperkuat sistem pembayaran Indonesia gitu. Nah selain itu ada juga ada infrastruktur pasar keuangan, terus juga ada terkait ekosistem data gitu ya, sama peraturan dan perizinannya pun dipermudah gitu ya, supaya kita makin cepat untuk bisa integrasi dan untuk mengimplementasi sistem pembayaran Indonesia gitu. Jadi ini kita berangkat dari SPI BI ya 2025. Nah, ini kita zoom in sedikit ya tentang arsitekturnya. Jadi kalau BI Fast di sini kalau kita lihat di kotak orange ya. Kotak orange bahwa BI Fast itu ada integrasi dari user ya, dari user paling kiri gitu ya, sampai ke yang paling kanan tuh big data gitu. Jadi dari sisi bank itu kita ada baru ada yang fitur yang transfer online gitu ya. Jadi yang card present mungkin nanti akan future features. Jadi transfer online ini menggunakan API gitu ya, nggak perlu pakai ke ATM gitu. Jadi antar channel bank langsung bisa ke BI. Nah tapi mungkin sekarang belum ada yang IPT ini masih belum kita pakai, jadi langsung ya dari transfer online langsung ke BI Fast gitu, baru ke back-end di BI-nya itu RTGS dan seperti biasa gitu ya. Nah di sini landscape konfigurasi dari BI Fast gitu dengan keterkaitannya dengan inisiatif SPI yang lain ya. Tadi ada Open API, ada Integrated Payment Terpadu gitu, atau IPT gitu. Nah kita akan bicara di scope BI Fast. Oke. Nah, tadi kan saya sudah sampaikan ya bahwa BRI kan menyambut baik bahwa BI Fast ini sebenarnya mempunyai tugas mulia ya untuk men-strengthening ya, buat memperkuat gitu ekosistem payment Indonesia. Ya ujung-ujungnya supaya ekonomi Indonesia sebenarnya sih bisa bangkit gitu, bisa naik lagi ya, despite dari pandemi kemarin gitu ya. Jadi ini tujuan memperkuat gitu supaya mempercepat pergerakan uang gitu di Indonesia supaya ya GDP kita juga bisa jadi naik gitu kan in the end gitu ya, itu harapannya gitu. Jadi kalau BI Fast kita positioningnya sebagai payment features ya, di mana selama ini kita sudah punya clearing, sudah punya RTGS, kita juga punya transfer antar bank gitu ya dengan bersama jaringan Prima dan Link gitu ya, dan juga ada payment gateway gitu ya. Nah itu kita positioning BI Fast adalah sebagai salah satu fitur pembayaran gitu ya di bank gitu, untuk mengirim uang sebenarnya, untuk ini ya simpelnya itu mengirim uang gitu ya, dari bank ke bank ataupun dari bank ke institusi yang lain gitu atau ke e-commerce gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya new capabilities dari BI Fast ini? Jadi BI Fast ini kan sebenarnya adalah upgrade dari sistem clearing gitu ya. Nah, clearing itu kan kita udah tahu ya bahwa itu nggak bisa nggak bisa 24/7 ya. Jadi ada ada jamnya ya, dari pagi sampai sore gitu ya. Nah, kalau BI Fast ini perbedaannya adalah ini operasional 24/7, jadi kapan aja, mau pagi, siang, malam itu bisa gitu. Dan juga real time. Jadi kalau clearing itu ada batching-nya per 2 jam baru bisa sampai gitu ya. Mungkin ada paling lama H+1 gitu baru sampai ke bank tujuan. Nah, kalau BI Fast ini kita bisa real time gitu, seperti yang kita punya di transfer online saat ini ya. Nah, itu. Terus yang ketiga ini yang belum ada di solusi-solusi yang lain adalah kita bisa transfer BI Fast ini menggunakan proxy address, atau misalkan kita cuma tahu alamat email dari teman kita gitu ya, itu bisa pakai alamat email gitu ya, ataupun paling gampang pakai phone number gitu. Jadi tinggal masukin aja phone number teman kita gitu yang mau ditransfer, ataupun phone number dari merchant gitu ya yang mau kita beli gitu. Nah, tinggal lebih gampang jadinya, lebih seamless gitu ya buat nasabah gitu.
Nah, selain itu kita juga sudah adopsi ISO 222 ya. Jadi ini ISO standar internasional gitu untuk payment banking finance gitu ya. Jadi kita sudah adopsi di sini supaya bisa, saudara, harapannya BI Fast ini nggak cuma berhenti di Indonesia ya. Jadi ke depannya itu kita mau istilahnya go internasional ya buat BI Fast ini ya, dengan satu spek gitu. Jadi bisa juga untuk melakukan transfer cross border ke luar negeri seperti itu. Jadi kita adopsi langsung di BI Fast tahap 1 ini, langsung kita adopsi gitu ISO 2022. Terus yang ketiga juga BI menambahkan fitur integrated fraud detection dan anti money laundering ya. Jadi ini udah sistemnya udah langsung terkoneksi ya dengan FDS kita, dengan FDS BI juga, dan juga sistem AML-nya BI gitu. Jadi lebih secure ya, nggak bisa dipakai untuk pencucian uang gitu ya. Oke, dan nanti ke depannya ada juga fitur-fitur tambahan. Jadi fitur-fiturnya nggak akan berhenti di tahun ini, akan ada fitur-fitur banyak lagi di BI Fast, nanti akan saya ceritakan di slide setelahnya, yaitu ada request for payment dan juga bulk transfer gitu. Oke, selanjutnya, nah di mana sih BRI meleverage ya capability dari BI Fast ini? Jadi kita melihat bahwa ini memang kesempatan yang bagus ya, karena BI Fast itu tadi saya sudah sampaikan beberapa kelebihannya gitu ya. Jadi kita mau mengaplikasikan ini ke semua channel kita ya, omni channel tadi sempat diomongin ya. Jadi kita BI Fast untuk tahap 1 ini kita sudah launching ya saat ini ya di Brimo, di mobile bankingnya BRI, dan juga di BRICAMS itu cash manajemennya BRI itu sudah launching. Tapi ke depannya akan kita tambah lagi channelnya supaya makin banyak masyarakat yang bisa menikmati, intinya seperti itu sih. Nanti tahap 2 akan ada branch delivery mungkin, dan ini BRI API sih. Jadi ini BRI API ini adalah solusi ya, API Open API BRI gitu. Jadi ini harapannya itu bisa connect ke bank lain, mungkin kalau yang mau pakai Open API BRI bisa gitu ya. Nanti juga kalau e-commerce mau pakai Open API BRI bisa, ataupun startup gitu. Jadi mempercepat onboarding sebenarnya, onboarding BI Fast ke aplikasi pihak ketiga gitu ya. Kita akan buka itu. Untuk selanjutnya di fase 3 nanti kita akan ada agen billing ya, karena itu kita lihat bahwa solusi BI Fast ini cocok ya untuk UMKM gitu ya. Karena selain juga harganya murah karena ya. Jadi untuk mempermudah dan mempermudah para UMKM itu untuk transaksi payment gitu ke pihak lain. Seperti itu. Jadi kita akan mencoba mengaplikasikan ke semua channel kita sih pada intinya. Oke. Nah, kalau boleh saya cerita sharing tentang adopsi dari BI Fast ini. Jadi kita mulai itu di tahun lalu ya, udah hampir setahun gitu. Udah setahun lebih ya, di Maret 2021. Nah, dari April sampai September itu kita persiapan environment ya. Di BI juga sedang ada development, terus SIT, UAT di pihak BI-nya gitu ya. Nah, di sini kalau di sisi bank itu kita melakukan procurement lah. Procurement untuk environment-nya dari server, dari hardware, dari database gitu, dari host security module ya. Kita butuh itu juga soalnya. Dan tepat di awal Oktober kalau nggak salah waktu itu ya, development di BI sudah selesai, akhirnya lanjut ke kita ya, development di bank gitu ya. Nah, di sini kita ada challenge-nya bahwa hanya mempunyai waktu 1 bulan gitu. Jadi development di bank itu di bulan Oktober sampai ke unit testing, nanti di Novembernya baru kita integration testing dan industrial wide test, karena di Desember itu harus launching gitu ya. Jadi kita emang padat banget di 2 bulan itu ya, Oktober November itu ya, untuk integrasi. Nah, challenge-nya itu kemarin kita waktu adopsi BI Fast. Nah, mungkin saya ceritain sedikit tentang arsitekturnya ya. Jadi kalau BI Fast itu terbagi dari 2 ya. Ada di premisnya BI, ada juga di premisnya bank gitu. Jadi yang kita sebut namanya CI Connector itu ya. Jadi CI Connector adalah aplikasi BI yang diinstal di sisi bank gitu, di server bank gitu ya. Nah, kita harus menyediakan juga server untuk beberapa aplikasi pendukung, seperti CI Connector, CI Portal gitu ya, terus HSM dan juga database-nya gitu. Nah, ini yang perlu kita siapkan sendiri gitu, yang untuk HSM dan database-nya. Dan juga nah, untuk koneksinya, jadi kalau dari BRI itu kita koneksi dari channel ya, front end channel. Itu tadi saya sudah bicara macam-macam ya, dari Brimo, BRICAMS gitu, BRI API sama Agent Billing gitu. Nah, itu kita koneksi supaya mudah gitu ya, nggak satu-satu gitu dari channel Brimo ke BI Fast, BRICAMS ke BI Fast gitu lebih sulit gitu. Jadi akhirnya kita buat single API. Jadi itu untuk bisa di reusable oleh berbagai macam front end channel gitu.
Ini udah API base gitu, jadi tinggal dipakai aja sama channel yang front end-nya BRI, dan bisa lebih baik lagi dari yang digambar ini. Ini cuma satu contoh aja. Dan interface service bus ini adalah sebagai middleware ya, atau sebagai orchestrator untuk menyambungkan ya beberapa sistem di back end di bank. Sebenarnya back end di bank nggak cuma core banking, ada beberapa sistem lain, cuman biar supaya lebih mudah aja. Jadi ini interface service bus ini gunanya adalah sebagai orchestrator ya, untuk koneksi antara core banking dengan BI Fast gitu ya, atau dalam hal ini kita sebut sebagai CI connector. Nah, ISB ini koneksi ke BI Fast itu sudah API based sebenarnya, yang menggunakan standar ISO 222 gitu. Nah, tapi dari BI Fast ke CI Hub, nah itu yang belum pakai API based, itu masih istilahnya komunikasi internal aplikasinya mereka gitu ya, aplikasinya CI itu ya. Jadi ini ini kita dilakukan dibantu untuk instalasi oleh pihak BI, karena ini kita terimanya sudah bundled ya, sudah bundled. Jadi kita dibantu oleh tim BI untuk implementasi teknis di sisi CI connector ini. Nah, inilah sedikit gambar arsitektur ya, dan juga mungkin salah satunya kita udah pakai SD-WAN gitu, jadi network dari BI Fast ke BI itu kita udah pakai semacam virtual network ya, untuk mempercepat untuk mempermudah manajemen operasional network kita ke depan gitu. Nah, ini gambaran dari adopsi BI Fast di BRI. Selanjutnya, nah mungkin kita sedikit cerita dulu tentang Open API gitu ya. Nah, BRI kita seperti yang kita tahu bahwa kita sudah punya Open API dengan merek BRI API. Nah, kita sudah connect ke macam-macam partner gitu ya. Dari transportation, ecosystem, healthcare, agri, fintech gitu. Karena kita tahu bahwa untuk growth itu kita nggak bisa sendirian gitu. BRI nggak bisa sendirian. Jadi kita harus mengajak gitu ya, mengajak semua ekosistem yang ada gitu. Jadi makin kita terintegrasi, malah makin bagus buat kita juga. Makin untuk nggak bisa sekarang nggak bisa selfish gitu eranya ya. Sekarang eranya era kolaborasi gitu. Jadi memang kita harus tumbuh itu bersama-sama gitu ya. Jadi kita sangat mendukung inisiatif Open API gitu ya. Dan kita sudah mulai di 2017 kalau nggak salah. Nah, ini sedikit gambaran dari BRI API. Jadi kita udah ada top features-nya ada 5, ada Briva, Inquiry Balance Transfer, Busy Deck Debit. Kita sudah punya 470 partner, dan juga sales volume kita sudah mencapai 182 triliun ya di 2021 gitu. Dan ini growth-nya juga sangat kuat nih, sangat tinggi ya, 200% per tahun growth-nya. Oke, next. Nah, ini baru saya sambungin bahwa bagaimana kalau BI Fast itu kita coba pendekatan Open API tadi ya. Jadi kalau tadi kita lihat di gambar sebelumnya bahwa ada BI Fast di premisnya bank gitu. Nah, bagaimana kita coba reimagine gitu? Bagaimana kalau kita shift right ya? Jadi BI Fast itu terinstallnya itu di sisi BI aja gitu, dengan menggunakan konsep Open API gitu. Nah, inilah yang mungkin kita coba analisa gitu ya, mungkin juga bisa akan propose ke Bank Indonesia bahwa dengan seperti ini ada manfaatnya apa aja sih? Nah, saya sudah coba sampaikan 4 hal gitu ya. Yang pertama kan easier gitu ya, lebih gampang, karena kita nggak perlu lagi setup environment baru gitu ya di sisi bank gitu. Jadi setup environment-nya hanya di sisi BI, dan kita istilahnya tinggal koneksi ya, koneksi menggunakan Open API ya. Nah, bayangkan kalau tadi kan masing-masing bank melakukan instalasi ya. Nah, berapa kali lipat tuh effort yang dilakukan oleh Bank Indonesia ke premis bank gitu ya. Jadi mungkin ratusan bank gitu kan akan implementasi BI ke depannya, BI Fast ke depannya ya. Nah, dibandingkan dengan hanya satu aja nih di sisi BI gitu ya. Nah, itu coba kita bisa mencoba approach itu supaya lebih mudah gitu ya untuk setup environment. Dan juga tadi low investment cost, karena kita nggak perlu lagi menyediakan server, nggak perlu lagi menyediakan database ya. Hanya kita perlu menyediakan network aja gitu ya, network koneksi ke pihak BI. Jadi mungkin nanti secara industri itu bakal bisa menekan cost ya, dan terjadi efisiensi gitu ya. Nah, itu yang mungkin bisa kita harapkan kalau bisa memanfaatkan Open API ini gitu. Nah, yang ketiga tadi faster development and system integration time. Jadi kalau memakai Open API kan kita nggak perlu lagi melakukan instalasi di sisi bank ya, cukup di sisi BI, dan kita cuma perlu spesifikasi Open API-nya
itu yang kita pakai untuk koneksi ke BI. Jadi kita harapkan development lebih cepat, integration-nya juga lebih cepat gitu ya. Dan yang keempat, kita juga simpler operation management. Karena nggak cuma pas development ya, pas live juga itu kita punya pain point sebenarnya. Karena aplikasi kan kita nggak bisa kontrol, itu punya BI, kita nggak dapat apa istilahnya source code-nya gitu ya. Jadi emang ini di-manage oleh BI gitu ya. Jadi kalau kita sangat tergantung sebenarnya dengan BI. Jadi jika ada maintenance, jika ada troubleshooting, jika ada versioning, itu ya kita harus istilahnya menunggu kesiapan teknis dari pihak BI-nya seperti itu. Nah, itu saya rasa empat advantages ya kalau kita mengimplementasikan Open API gitu ya di landscape BI Fast ini gitu. Nah, mungkin ini slide terakhir. Jadi kalau kenapa sih BRI ini banget dengan BI Fast? Karena kita merasakan gitu ya benefit yang signifikan gitu ya untuk dua-duanya, untuk bank juga, untuk customer juga gitu ya. Karena kenapa? Yang pertama ya mungkin udah tahu ya, karena BI Fast itu transaction fee-nya lebih murah gitu, 2.500 ya, dibandingkan dengan solusi-solusi yang lain mungkin 6.500-an ya kalau buat transfer antar bank gitu ya. Jadi kita harapkan dengan cheaper transaction fee itu growth transaction number-nya akan terjadi massive growth gitu ya. Jadi kita mungkin setahun ada berpuluh juta ya transaksi, mungkin kita bisa expect bisa mungkin 50% dulu penambahannya di tahun ini gitu ya. Jadi growth transaksi akan makin cepat, makin tinggi gitu. Dan juga yang kedua ini kita lihat karena kita bank yang fokus di mikro, jadi ini akan terjadi lower cost barrier untuk mikro ya, untuk basic transaction bank gitu ya. Jadi mereka untuk bayar gitu bayar ke merchant-nya ataupun dari customer bayar ke mereka gitu ya, ke UMKM itu lebih mudah dan lebih gampang kan. Jadi kita harapannya dengan mereka cost-nya menurun, jadi profitability dari UMKM itu bisa meningkat gitu. Karena nggak itu lagi nggak sulit lagi ya, nggak mahal lagi untuk melakukan transfer gitu ke pihak lain gitu ya. Nah, terus dari sisi bank karena lower cost gitu ya, terus massive growth gitu ya, kita akan coba mungkin akan mendapatkan istilahnya transaction volume lebih besar, jadi pengali dari fee itu kan jadi lebih besar ya, yang awalnya mungkin 10 juta menjadi 20 juta gitu ya, gambarannya seperti itu. Nah, untuk UMKM atau mikro itu jadi malah ini ya, untuk Indonesia istilahnya ya. Untuk Indonesia itu malah kita growing ekonomi ya. Secara nasional itu mungkin akan ada terdapat benefit di situ karena transaksi semakin kencang ya. Transaksi semakin kencang, transfer uang antar orang itu semakin gampang gitu. Jadi kita harapannya bisa meningkatkan ekonomi Indonesia gitu. Secara secara umum gitu ya. Seperti itu. Nah, terus yang kedua juga kita selain daripada fee-nya, kita nggak cuma bicara fee ya, kita bicara juga terkait layanan kita kepada customer gitu. Jadi ini bisa memperkuat layanan ke customer, jadi dia menambah atau mempunyai value added ya terhadap existing payment yang ada di bank atau di financial institution gitu ya. Karena ini ada sisi more convenient ya, karena bisa pakai phone number sama email gitu ya. Nanti ke depan itu akan lagi nambah fitur seperti ini nih, request for payment. Jadi kita bisa bukan issuer yang aktif ya, tapi kita bisa minta uang ke orang gitu ya. Request for payment, ada juga bulk transfer, ini mungkin buat korporat besar yang butuh transfer banyak ke orang lain gitu, bulk transfer. Ada juga nanti mungkin direct debit, dan yang ketiga yang terakhir ini kedepannya secara global kita akan coba buka dengan cross border payment gitu ya, dengan menggunakan BI Fast ini. Nah, ini mungkin beberapa manfaat yang bisa kita rasakan gitu ya, baik dari customer, dari sisi nasabah, dari sisi bank gitu, dan juga dari sisi ekonomi Indonesia. Nah, saya rasa itu dulu yang bisa saya sharing. Nanti mungkin kita bisa lebih dalam lagi di sesi tanya jawab. Thank you. Terima kasih, Mas Desmond. Ya, menarik tuh Mas. Berarti memang BI Fast itu sebenarnya berguna bagi saya gitu, konsumen gitu ya, karena saya bisa ngirim uang belanja ke istri gitu, potongannya lebih rendah gitu transaksinya. Dan juga bagi bank juga bermanfaat tuh ya, karena ya tuh jadi
volumenya jadi lebih besar, Ya, jumlah kita expect transaksi. volumenya betul lebih besar. Okay. Tapi Mas, konfirmasi tadi Mas, berarti yang sekarang saat ini yang digunakan di BRI itu masih menggunakan CI connector tersebut ya? Betul. Jadi kita install aplikasi BI di BRI gitu ya, seperti itu. Oke. Berarti memang ada investasi yang harus dikeluarkan ketika harus melakukan tadi database, SNM gitu ya, apa HSM. Betul. Oke. Oke. Nah, yang tadi dipropos tadi menggunakan API itu, apakah memang itu baru usul atau memang itu sudah ada di rencana besarnya BI gitu ketika mau implementasi BI Fast ini? Ya, sejauh yang saya ketahui, jadi emang kita secara industri ya sudah mencoba propose ya. Tapi mungkin ini sebenarnya kalau saya balik ke slide yang pertama, ini ya. Jadi BI itu punya inisiatif namanya Interface Payment Terintegrasi. Nah, sebenarnya inilah, jadi kalau yang paling kiri Open Banking inisiatif itu adalah bagaimana BI membuat standarnya ya. Jadi itu cuma sekedar spesifikasi teknis ya. Nah, nanti di implementasinya BI juga akan implementasi Open API, tapi di di inisiatif yang Interface Payment Terintegrasi gitu. Yang mana ini masih dibintangin ya karena belum mulai gitu ya. Nanti mungkin ke depannya akan coba ke arah sana gitu. Tapi mungkin itu akan lebih luas ya. Jadi Open API yang bukan cuma untuk BI Fast gitu, untuk mungkin semua servisnya BI seperti itu. Oke. Jadi IPT ini nanti diharapkan juga jadi kayak semacam Open API yang bisa menggunakan tadi BI Fast dan juga layanan atau fitur-fitur Bank Indonesia yang lain gitu ya. Betul. Oke, sip. Kayaknya aku udah mulai ngerti Mas. Terima kasih Mas Desmond atas sharingnya.